Shalom. Apa kabar semuanya? Bersama Yesus, saya dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Haleluya. Kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini. Mari kita persiapkan hati. Kita tundukkan kepala di hadapan Bapa di surga. Kalau ada hal yang salah yang tidak berkenan, kita minta ampun di hadapan-Nya. Terima kasih ya Bapa, untuk kasih setiamu sepanjang hidup kami. Engkau yang membawa kami sampai saat hari ini. Semua oleh karena kebaikan-Mu. Engkau yang begitu mengasihi kami, menempatkan kami, membawa kami dari kemuliaan kepada kemuliaan. Saat hari ini kami rindu membawa yang terbaik untuk Engkau dari seluruh hidup kami. Di dalam ibadah ini, biarlah Engkau kuduskan hati kami. Setiap suara yang keluar dari mulut kami hanya untuk memuliakan Engkau. Setiap musik yang kami mainkan hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Biarlah Engkau nyatakan kemuliaan-Mu ya Tuhan. Persiapkan kami semua agar kami berkenan di hadapan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita menaikkan satu pujian, bagian yang terbaik. Terima kasih. Selalu dekat, mendengar suara-Mu Bapa, lebih dari segalanya. Ku ingin mengenal-Mu, rahasia hati-Mu, hanya itu rinduku. Memilih-Mu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga, hanya Kau Yesus selamanya. Sedang jemaat bangkit berdiri. Ku ingin selalu dekat, mendengar suara-Mu Bapa, lebih dari segalanya. Ku ingin mengenal-Mu, rahasia hati-Mu, hanya itu rinduku. Memilih-Mu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga, hanya Kau Yesus selamanya. Kami bersyukur Tuhan, karena Engkau yang begitu baik dalam hidup kami. Engkau yang membawa kami dari kemuliaan kepada kemuliaan, menempatkan kami di dalam posisi yang terbaik. Engkau nyatakan seluruh kebaikan-Mu, kasih setia-Mu bagi kami semua. Dan hanya hari ini segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Mari kita mau katakan, memilih-Mu bagian yang terbaik. Memilih-Mu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti.
harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Katakan lagi, memilihmu, memilihmu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Harta yang paling berharga, harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Sembah Dia. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih buat kebaikan-Mu. Kasih setia-Mu, pertolongan-Mu, perlindungan-Mu. Haleluya, haleluya. Kau yang layak terima pujian, Kau yang layak disembah, Kau yang layak diagungkan. Yesus anak domba, anak domba yang layak disembah. Oh, oh, kami menyembah-Mu, kami tinggikan Engkau, kami agungkan Engkau, Yesus, Yesus. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur. Engkaulah yang terbaik dalam hidup kami. Engkau memberikan Roh-Mu yang kudus sehingga kami mengalami pengenalan akan Engkau lebih baik dari sebelumnya. Sehingga kami mengerti siapa Tuhan yang hidup dalam hidup kami. Sehingga kami mengerti bahwa jalan keselamatan itu hanya ada di dalam Engkau ya Tuhan Yesus. Biarlah hari ini segala kemuliaan hanya bagi-Mu saja. Kami mau memuji, bersorak, memuliakan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudari dikasih Tuhan, kita adalah orang-orang pilihan Tuhan. Amin. Kita adalah orang-orang yang diberikan kuasa untuk menjadi saksi baginya. Haleluya. Okay. Kita dipilih dari segala bangsa, kita dipilih jadi umatnya, kita dipilih dan dikuduskannya, bawa kemuliaan hanya bagi Dia. Yes, haleluya.
Kita dipilih dari segala bangsa. Amin. Kita dipilih jadi umatnya. Kita dipilih dan dikuduskannya, bawa kemuliaan hanya bagi Dia. Bersama-sama, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Hey, hey. Haleluya. Kitalah umat pilihan Tuhan. Kita umat pilihan Tuhan yang luar biasa, yang hari ini ada di sini. Yes, amin. Dari segala bangsa kita dipilih jadi umatnya. Amin. Kita dipilih dan dikuduskannya, bawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami, terimalah sembah dan pujian kami, terimalah sembah dan pujian kami. Oh haleluya. Amin. Bapak ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mengiring Tuhan, ada satu keadaan di mana kita lelah, tetapi percaya bahwa Tuhan menguatkan kita melalui kuasa Roh-Nya, sehingga kita terus berjalan, terus melayani dari kemuliaan kepada kemuliaan. Kita memberikan pujian, jangan lelah. Amin. Yes. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Bersama-sama katakan, ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah
bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Bersama-sama katakan, ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Oh haleluya. Haleluya, beri kemuliaan untuk Tuhan. Saya persilakan untuk duduk. Haleluya. Kita semua percaya bahwa pengiringan kita kepada Tuhan Yesus tidak pernah sia-sia. Ada pergumulan, ada hal yang mesti kita hadapi setiap hari, baik di dalam kehidupan pribadi, keluarga, ataupun dalam pelayanan. Kadang kita merasa lemah, tetapi satu hal, bahwa jeripaya kita di hadapan Tuhan tidak sia-sia. Kita dapat merajut, merangkai waktu yang lalu dan sampai hari ini, di mana ada kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan. Amin. Dari bermula di masa muda kita berkeluarga, dan sampai hari ini pemeliharaan Tuhan begitu sempurna. Amin. Melewati masa di mana ada COVID, kita bisa lewati semua. Itu karena kebaikan Tuhan. Karena itu hari ini kita mau katakan bahwa kita sungguh-sungguh dan tidak ada penyesalan di dalam kita mengiring Tuhan. Mari kita naikkan pujian sebelum kita menyambut firman Tuhan. Mahkota kehidupan. Amin. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan.
kembali, sidang jemaat sudah bangkit berdiri. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota, melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan, sampai ku dapat mahkota kehidupan, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih. Kami bersyukur, berterima kasih kepadamu ya Bapa, Tuhan yang begitu baik di dalam kehidupan kami. Engkau yang membuat kami bisa berdiri hingga saat ini, dan kami bersyukur. Tuhan, kami ingin hidup lebih lagi bagi kemuliaan-Mu. Tapi kami tidak mungkin dapat hidup bagi kemuliaan Tuhan tanpa firman Tuhan menyertai kehidupan kami. Itu sebabnya nyatakan, katakan apa yang Kau kehendaki untuk kami kerjakan di sepanjang hidup kami, sehingga hidup kami memuliakan Tuhan. Kami taruhkan segenap hidup kami di dalam pemberitaan firman ini, Roh Kudus yang memampukan kami untuk dapat memahami bahkan melakukannya dalam kehidupan kami. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Dan saat ini bersabdalah, kami semua siap menerimanya. Di dalam nama Yesus, semua yang siap terima firman Tuhan katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Selamat pagi bagi kita semua. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih untuk kesempatan saya boleh menyampaikan firman Tuhan di tempat ini. Dan mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan membuka kebenaran firman Tuhan sebagaimana tema yang sudah disampaikan kepada saya. Kita akan melihat dari kitab Kejadian pasal 39 ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Dan firman Tuhan pada pagi hari ini bertemakan menjadi pribadi yang excellent dalam pelayanan. Kejadian pasal 39 ayat yang pertama sampai yang kelima ini akan menjadi dasar firman Tuhan yang mengantar kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan hari ini.
Saya rindu kita membaca secara bergantian. Saya membaca ayat yang ganjil, ayat yang pertama, Bapak Ibu ayat yang kedua, seterusnya di ayat terakhir ayat yang kelima kita akan baca bersama-sama. Kejadian pasal 39 ayat yang pertama sampai yang kelima, demikian firman Tuhan. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir dan Potifar, seorang Mesir pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, ayat 5 bersama-sama, sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini bertema menjadi pribadi yang excellent dalam pelayanan. Mari sebelum kita jauh untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini dan kita dapat mengerjakannya dalam kehidupan kita, yang pertama-tama Bapak Ibu bahwa kita harus sadari bahwa istilah yang sangat akrab di dalam aktivitas kekristenan adalah pelayanan. Sering dipahami sebagai sebuah kegiatan yang menyentuh pada aktivitas di dalam gereja atau aktivitas-aktivitas yang bernuansa rohani. Jadi seringkali kita memahami, dan pada umumnya orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, orang Kristen memahami kata pelayanan itu yang bersentuhan dengan semua kegiatan di gereja. Ya, atau segala kegiatan yang memiliki unsur rohani di dalamnya. Dan kita menamakan itu sebuah pelayanan. Memang tidak salah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tetapi mari kita melihat dengan baik arti kata pelayanan yang sesungguhnya. Kalau kita melihat di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi sebuah pelayanan dikatakan adalah perihal atau cara melayani. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kalau Bapak Ibu bisa googling atau Bapak Ibu punya Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, Bapak Ibu cek pelayanan. Ternyata kata pelayanan itu adalah perihal atau cara melayani. Jadi kalau merujuk pada definisi yang disampaikan oleh KBBI, pelayanan itu memiliki arti atau aspek yang luas. Jadi tidak semata-mata hanya merujuk kepada kegiatan di dalam gereja. Jadi tidak semata-mata merujuk kepada kegiatan-kegiatan yang bersentuhan dengan hal-hal yang sifatnya rohani. Karena pelayanan itu memiliki aspek yang luas. Kata pelayanan itu memiliki makna yang sangat dalam. Dan itu bisa kita lihat, itu bisa kita dapatkan kebenaran itu juga di dalam firman Tuhan. Di dalam Kolose 3 ayat 23, mari coba kita buka Kolose 3 ayat 23. Kolose 3 ayat 23. Firman Tuhan mengatakan demikian, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau KBBI menyatakan kata pelayanan memiliki definisi adalah pelayanan atau cara melayani, dan dari hal itu kita mengerti bahwa kata pelayanan memiliki aspek yang luas dalam kehidupan kita, sebagaimana yang dikatakan dalam Kolose 3 ayat 23, apapun yang kita lakukan perbuatlah itu seperti kita melakukannya untuk Tuhan.
Dengan hal ini kita dapat memahami segala sesuatu di dalam hidup kita, kalau kita mengerjakannya, kalau kita melakukannya dengan ditujukan untuk Tuhan, itulah pelayanan. Amin. Jadi Bapak Ibu yang jadi dokter nggak harus sekolah teologi untuk melayani. Ya, kalau bukan panggilan, jangan paksakan dirimu untuk terjun di dalam sebuah pelayanan dalam arti yang lebih sempit. Engkau jadi dokter bisa melayani, kalau engkau jadi dokter engkau tujukan untuk Tuhan. Engkau jadi pengacara bisa melayani kalau engkau tujukan untuk Tuhan. Bahkan ibu rumah tangga pun bisa dikatakan melayani kalau di rumah tangga dia mengerjakan segala pekerjaan rumah tangga untuk Tuhan. Halo? Percuma Bapak Ibu, engkau pengacara, hari Minggu melayani. Halo? Hari Minggu jadi diaken, jadi majelis, mungkin berkhotbah. Tapi dari hari Senin sampai hari Sabtu, terima yang namanya kasus perceraian untuk menceraikan antara seorang suami dengan seorang istri. Ini bukan pelayanan. Engkau jadi dokter, hari Minggu melayani, hari Minggu kerja di rumah Tuhan. Tapi engkau terima orderan untuk aborsi. Halo? Ini bukan pelayanan. Yang kau kerjakan hari Minggu bukan pelayanan. Jadi mari Bapak Ibu pahami dengan baik dulu kata pelayanan. Saya sering dengar orang Kristen hari Minggu, aduh gue pelayanan dulu ya. Pelayanan hanya dimaknai di dalam ruangan gereja seperti ini. Hanya 2 jam. Lepas dari ruangan gereja, hidupnya gak tahu-tahuan lagi. Seringkali kita kelihatan kudus hanya di mimbar. Kelihatan sebagai orang yang berkenan hanya di dalam ruang lingkup gereja. Keluar dari dinding gereja. Who knows? Halo. Jadi menjadi pribadi yang excellent dalam pelayanan, pahami dulu kata pelayanan. Bukan hanya berkata untuk ruang lingkup gereja atau segala sesuatu yang bersentuhan dengan kegiatan rohani. Tadi saya udah kasih contoh. Kita profesional di luar sana, hari Minggu kita melayani. Tapi waktu kita mengerjakan profesionalitas kita, entah apapun, entah kita tenaga ahli di bidang kedokteran, hukum, entah kita aparat sebagai aparat keamanan, entah kita militer, entah kita pengusaha, apapun yang kita kerjakan, kalau kita mengerjakan tidak untuk Tuhan, hari Minggu yang kita lakukan juga bukan untuk Tuhan. Itu tidak bisa dikatakan sebuah pelayanan. Jadi kita dapatkan sebuah kebenaran, kata pelayanan itu Bapak Ibu. Pelayanan yang sesungguhnya di dalam hidup Bapak Ibu dan saya adalah 24 jam dalam hidup kita. Amin. Selama engkau mengerjakannya untuk Tuhan, itulah pelayanan. Jadi kayak saya gini khotbah, ya. Tapi kemudian di luar ngaco. Wah, bukan pelayanan yang saya kerjakan. Tapi tidak lebih kepada apa? Cari nafkah. Tahu kasus pendeta yang hari-hari ini diberitakan? Yang melakukan pelecehan sebuah pendeta yang cukup terkenal. Kalau bagi Bapak Ibu yang pernah beribadah di salah satu gereja kita di Indonesia, yang kalau Natalan ngadain Natalnya di Stadion Utama Gelora Bung Karno, ya tahu ya, saya nggak usah sebut. Nah, hamba Tuhan ini pengkhotbah tetap di gereja tersebut. Tapi sekarang kena kasus pelecehan. Ya, anak supirnya. Ada yang dengar? Apakah ini pelayanan? Apakah kalau hari Minggu dia berkhotbah itu pelayanan? Enggak, Bapak Ibu.
Karena segenap hidupnya tidak dia berikan untuk Tuhan. Apa yang dia kerjakan tidak dia berikan untuk Tuhan. Seperti kami ini hamba Tuhan. Pendeta berkhotbah setiap hari Minggu. Bahkan mungkin di tengah minggu kami berkhotbah. Tetapi sejak saat kita hidup, bukan untuk kemuliaan Tuhan dimanapun kita berada. Apa yang saya kerjakan dan hamba-hamba Tuhan lain kerjakan di ibadah, itu tidaklah pelayanan. Mari kita melihat dengan baik. Kalau kita sudah memahami apa itu pelayanan di dalam kehidupan kita, kita melihat bagaimana menjadi pelayan Tuhan yang excellent, menjadi pribadi yang excellent di dalam melayani Tuhan. Kita melihat dari kisah Yusuf. Yusuf adalah salah satu contoh dalam Alkitab yang melayani dengan excellent atau sangat baik. Tetapi bukan hanya Yusuf, kalau kita melihat di dalam Alkitab banyak hamba-hamba Tuhan, nabi-nabi Tuhan, ya, atau tokoh-tokoh Alkitab di dalam perjanjian lama yang juga melayani dengan excellent. Sebut saja Daniel, sebut saja Daud, sebut saja ada Amos, ya, ada Yeremia. Mereka yang hidup di dalam lingkungan istana tetapi melayani Tuhan dan melayani di dalam keadaan atau di dalam kategori excellent. Tetapi kita melihat dari kisah Daud ini, dia melayani rakyat Mesir dan semua saudara-saudaranya melalui posisinya di kerajaan Mesir pada waktu itu. Itu sebabnya saya katakan pelayanan yang sesungguhnya di dalam hidup Bapak Ibu dan saya adalah 24 jam kehidupan yang kita jalani. Itulah pelayanan yang sesungguhnya. Dan Yusuf mengerjakan hal itu. Dia menjadi orang nomor 2 di Mesir. Dia bukanlah seorang nabi, dia bukanlah seorang hamba Tuhan, dia bukan seorang imam, dia hanyalah orang nomor 2 di kerajaan Mesir pada saat itu. Mungkin bisa dikatakan sebagai ya perdana menteri atau apa gitu ya. Tetapi bukan sebuah hal yang dia kerjakan yang bersifat bersentuhan dengan hal yang rohani, tetapi dia mengerjakannya untuk kemuliaan Tuhan. Inilah pelayanan yang excellent. Apa yang dilakukan Yusuf membuka mata orang-orang di luar umat Tuhan Israel bahwa Yusuf punya Tuhan yang besar dan dengan itu Tuhan dimuliakan. Kenapa segenap hidup kita, 24 jam dalam hidup kita harus kita tujukan untuk Tuhan. Agar orang-orang yang tidak mengenal Tuhan yang benar, Allah yang Bapak Ibu dan saya sembah, terbuka matanya bahwa kita memiliki Tuhan yang besar. Kalau hidup Bapak Ibu dan saya sama seperti mereka yang tidak kenal Tuhan Yesus, yang tidak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, untuk apa? Kalau mereka tidak bisa melihat ada Tuhan di dalam hidup kita, maka hidup kita sia-sia. Kita tidak ada bedanya dengan mereka yang tidak pergi beribadah, tidak ke gereja, tidak punya Alkitab, tidak punya Roh Kudus. Itu sebabnya Bapak Ibu dan saya harus berbeda di dalam kehidupan kita. 24 jam. Pak, tapi emang bisa orang sempurna? Tidak bisa orang sempurna, hanya Yesus yang sempurna. Tetapi ingat, kegigihan dan kemauan kita untuk hidup seperti yang Yesus kehendaki, itulah yang dipandang sebagai kesempurnaan oleh Tuhan. Saya beri contoh. Kita ada di sini. Kita akan menuju ke sana. Itulah mahkota kehidupan yang Tuhan berikan bagi Bapak, Ibu, dan saya. Kesempurnaan kita bukan tidak bercacat, tidak bercela. Tidak mungkin 24 jam orang tidak bercacat, tidak bercela. Pendeta saja bisa bercacat, bisa bercela. Betul Bapak Ibu? Pendeta saja tidak kebal dosa. Makanya banyak kasus pendeta jatuh dalam dosa. Ada yang uang, ada yang wanita, ada yang pasangan hidup. Itu menunjukkan kesempurnaan Bapak Ibu dan saya dipandang Tuhan bukan tidak bercacat, tidak bercela. Tetapi kesempurnaan kita dipandang pada saat kita ada di titik ini, kita akan berjalan menuju mahkota yang Tuhan sediakan. Saat kita berjalan, kita jatuh, plek. Dan kemudian Bapak Ibu bangkit. Jalan lagi, jatuh lagi Tuhan, brek. Bangkit. Bangkit, jalan lagi, jatuh lagi, jalan lagi, sampai mahkota kehidupan. Tapi kalau Bapak Ibu begini, mahkota kehidupan di sana, Bapak Ibu jalan, jatuh, dek, aduh, bangkit,
jalan, jatuh lagi, brek, aduh Tuhan, jatuh terus saya, jalan, bangkit lagi, jatuh lagi. Dan kemudian Bapak Ibu mengambil keputusan, udah aku bangkit pun aku akan jatuh lagi, aku tetap di titik ini. Yang dipandang sebagai kesempurnaan pada saat Bapak Ibu bangkit dari dosamu dan terus berjalan sampai mahkota kehidupan yang Tuhan sediakan. Dengan satu sebuah tekad, aku tidak akan melakukan dosa yang sama lagi. Aku tidak akan melakukan dosa lagi. Ini sebuah kesempurnaan. Tapi kalau Bapak Ibu jatuh dan diam di tempat di mana engkau jatuh dan engkau merasa aku tidak akan pernah mampu menjalani hidup ini, aku manusia biasa, aku pasti jatuh dan jatuh dan jatuh lagi. Itu bukan kesempurnaan yang Tuhan lihat dalam hidup kita. Siapa yang gak berdosa? Boleh angkat tangan yang gak berdosa. Gak ada yang berani. Saya aja gak berani. Sedikit aja, segini aja saya gak berani. Tapi saat engkau menyadari engkau berdosa, engkau datang kepada Tuhan, mengakui segenap dosamu, Dia setia dan adil, betul? Firman Tuhan mengatakan Dia setia dan adil. Engkau sadar akan dosamu, engkau bangkit, engkau mengakui di hadapan Tuhan dan bertekad, aku tidak mau melakukan dosa lagi. Tapi pada satu saat engkau berjalan, entah karena sesuatu, entah karena kehendak bebas kita, entah karena kemanusiaan kita jatuh lagi, bangkit lagi, dan terus berjalan dengan satu keputusan tetap tidak mau melakukan dosa. Dan kita sampai pada titik di mana mahkota kehidupan Tuhan sediakan. Itulah kesempurnaan. Kesempurnaan Bapak, Ibu, dan saya. Karena semua hamba-hamba Tuhan, semua tokoh di dalam Alkitab juga melakukan hal yang sama. Tapi mereka bangkit. Daud melakukan hal yang sama, dia bangkit. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pahami. Daud melayani rakyat Mesir dan semua saudara-saudaranya melalui posisinya di kerajaan Mesir pada waktu itu. Dan pelayanan yang excellent adalah saat sesama terberkati dan Tuhan dipermuliakan. Sebuah pelayanan yang excellent dikatakan excellent pada saat tidak hanya orang yang diberkati, tidak hanya Tuhan yang dimuliakan, tetapi pelayanan yang excellent pada saat sesama kita merasa terberkati dan Tuhan dipermuliakan. Amin. Sesama dapat, ketuhannya dapat. Ini yang excellent. Kalau hanya kepada orang Tuhan gak dipermuliakan, pencitraan namanya. Halo? Ya? Udah sering dong dengar kata pencitraan? Ya, kan lagi booming ya. Berbarengan dengan ijazah palsu. Kalau kita melayani tetapi yang terberkati hanya orang, Tuhan gak dimuliakan, itu pencitraan. Ya? Tetapi kalau kita melayani hanya Tuhan yang dipermuliakan dan yang sesama kita tidak dimuliakan, itu bukan pelayanan. Karena kalau Tuhan dimuliakan, sesama kita pasti terberkati. Jadi pahami dulu Bapak Ibu, pelayanan yang excellent itu kepada dua arah. Sesama diberkati, Tuhan dipermuliakan, itu baru excellent. Karena Yusuf melakukan hal itu, saudara-saudaranya diberkati, rakyat Mesir diberkati, terbebas dari kelaparan, dan Allah dimuliakan, Tuhan dimuliakan. Tuhan Israel dimuliakan. Inilah sebuah pelayanan yang excellent Bapak Ibu. Pencapaian Yusuf bukanlah hal yang mustahil terjadi dalam kehidupan umat Tuhan sekarang ini. Pelayanan yang excellent bukan sebuah pencapaian bagi orang-orang tertentu. Bukan orang tertentu yang bisa melayani dengan excellent. Bukan orang-orang tertentu yang bisa mengerjakan apa yang Yusuf kerjakan. Semua orang percaya yang hidup di dalam nama Yesus Kristus Tuhan akan menjadi orang yang melayani secara excellent karena ada Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Roh Kudus di dalam hidup kita, ini yang mengerjakan kehendak Bapa sehingga kita dapat menjadi pribadi-pribadi yang excellent, baik bagi Tuhan maupun bagi sesama. Nah, setiap anak Tuhan dapat menjadi pribadi yang excellent dalam pelayanan karena hanya Tuhan yang dapat membuat kita menjadi pribadi yang luar biasa di dalam pelayanan. Coba lihat ayat yang kedua. Di dalam Kejadian pasal 39.
Kejadian 39 ayat yang kedua. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita baca bersama-sama. 3, 2, ya. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Kata Tuhan menyertai Yusuf, memberikan kepada kita sebuah pemahaman untuk menjadi orang yang pribadinya atau menjadi pribadi yang excellent di dalam sebuah pelayanan. Tidak ada kata lain, hanya Tuhan yang memampukan. Hanya Tuhan yang memungkinkan. Tidak mungkin Bapak Ibu cum laude-mu memungkinkan engkau untuk melayani excellent. Tidak mungkin IPK-mu membuat engkau dapat melayani secara excellent. Tidak mungkin latar belakang background keluargamu yang harmonis membuat engkau bisa melayani excellent. Sementara mereka yang background keluarganya broken home tidak bisa excellent. Tidak mungkin engkau yang memiliki latar belakang orang yang baik-baik, tidak pernah melakukan yang jahat, bisa melayani dengan excellent. Sementara yang tidak memiliki latar belakang keluarga baik-baik tidak bisa melayani excellent. Tidak, Bapak Ibu. Jangan pernah berkecil hati karena hanya engkau dianggap bodoh di dalam pendidikan. Jangan berkecil hati hanya engkau merasa engkau mungkin tidak masuk ranking di dalam pendidikanmu. Saya bukan orang yang cum laude. IPK saya pas-pasan, Pak. Ya pas, 1 angka lagi saya nggak lulus, Pak. Jangan kecil hati hanya karena engkau merasa engkau memiliki cacat tubuh. Sementara ada orang yang memiliki tubuh yang normal dan sehat. Engkau merasa aku tidak bisa melayani excellent. No. Tahu Nick Vujicic? Tahu? Dia bukan cacat lagi Bapak Ibu. Cuman tinggal kepala sama badan, kaki tangan gak ada. Tapi lihat undangannya. Dia excellent. Setiap dia melayani, setiap dia memberikan motivasi, orang diberkati dan Tuhan dipermuliakan. Kenapa? Karena setiap dia menyatakan sebuah seminar, dia menjadi pembicara dalam sebuah seminar motivasi, dia tidak pernah tidak menyertakan Tuhan. Selalu dia katakan, aku bisa seperti ini karena Yesus. Luar biasa, lihat deh Nick Vujicic. Saya aja malu, tubuh saya normal, sehat. Jangan kecil hati hanya karena engkau merasa udah keluarga harmonis, Pak. Jadi bisa melayani excellent. Kalau saya, saya sampai detik ini, papa saya aja saya nggak kenal. No. Halo? Tuhan nggak pernah membuang orang-orang yang dianggap rendah, yang disisihkan oleh dunia. Dia nggak pernah lakukan itu. Dia hampiri secara khusus seorang pelacur. Dia hampiri secara khusus pemungut cukai. Dia hampiri secara khusus orang yang sakit pendarahan, yang buta sejak lahir. Sementara murid-muridnya berkata, diam. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Murid-muridnya, diam. Ngerti diam gak? Tapi Yesus datang dan menghampiri orang ini. Jangan pernah kecil hati dengan keadaanmu. Jangan pernah kecil hati dengan tubuhmu. Jangan pernah kecil hati dengan pendidikanmu. Karena hanya Yesus yang memampukan kita melayani excellent. Amin. Saya kalau lihat keadaan saya nggak akan pernah bisa bangkit dan menjadi hamba Tuhan seperti sekarang ini. Background saya background yang kehilangan figur ayah Bapak. Bukan karena ayah papa saya bercerai, tidak. Kalau dilihat-lihat papa saya dan mama saya dari keluarga yang harmonis. Kami keluarga besar. Papa saya 9 bersaudara. Mama saya 21 bersaudara. 21 dari satu ibu satu bapak. Ya, ibu saya nomor 8. Jadi kalau anak-anaknya kakak ibu saya yang nomor 1, anak-anaknya udah lebih tua dari saya. Justru anak-anaknya sepupu saya itu
yang harus jadi keponakan saya sepantaran nama saya. Ya, Bapak Ibu ngerti ya, bahasa Ibrani tulang, bahasa Batak. Tulang itu kan paman ya, bukan tulang ayam ya. Bertulang itu kan paman. Jadi kalau keponakan saya yang harusnya manggil saya tulang, tapi sepermainan nama saya. Ya, kami keluarga besar, tapi saya kehilangan figur ayah karena usia 3 tahun papa saya sudah meninggal. Orang mengatakan diguna-gunain, tapi saya yakin dan percaya tidak. Ya, orang katakan diguna-gunain karena waktu papa saya meninggal, di kamar papa saya ditemukan oleh seorang hamba Tuhan di balik jendela kamar papa saya ada gulungan dari kulit kambing ya, dan diikat dengan ari-ari bayi. Ya. Waktu hamba Tuhan itu buka gulungan tersebut ada lafal, tahu ya? Nah, itu. Lafal dari kitab suci saudara kita. Jadi itu dibakar, didoakan, dan saya nggak percaya kalau papa saya meninggal karena guna-guna, karena diagnosa dokter adalah karena penyempitan jantung. Ya. Nah, kalaupun dikatakan diguna-guna karena ya masuk akal juga, karena papa saya dulu ini termasuk salah satu jaksa ya, dia kerja dulu di Kejaksaan Agung di daerah Blok M. Papa saya merupakan JPU, jaksa penuntut ya, dia merupakan jaksa penuntut umum ya. Salah satu jaksa penuntut umum untuk Gembong PKI tahun 95. Jadi papa saya yang menjatuhkan ya 65. Iya. Oh ya 65 ya, 95 baru dong ya. Nah, tahun 65 ya. Jadi beliau yang menjatuhkan vonis hukuman kepada Gembong-gembong PKI pada waktu itu untuk masuk penjara, sehingga ada disinyalir ada keluarga atau kerabat dari Gembong PKI yang sakit hati dan mengguna-gunai papa saya. Tapi saya yakin dan percaya diagnosa dokter yang paling benar penyempitan jantung karena anak Tuhan gak bisa diguna-gunai. Amin. Nah, jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di sini kita melihat ya, di dalam ayat yang kedua ini Bapak Ibu, bahwa hanya Tuhan yang memampukan kita untuk melayani. Dan kalau saya melihat background saya tidak akan pernah berpikir saya bisa melayani. Karena background saya kehilangan figur ayah usia 3 tahun, saya terlibat di dunia gelap, di jalanan, ini hampir 15 tahun. Saya hidup di jalanan Bapak Ibu. Kalau bukan karena Tuhan tarik saya nggak kenal dengan Pak Gembala, saya nggak kenal dengan Om Halim, saya nggak kenal dengan Bapak Ibu semua. Ya. Kalau enggak Tuhan tarik saya ada di Salemba, Cipinang, atau mungkin di Nusa Kambangan. Saya 15 tahun sebagai drugs user dan drugs dealer Bapak Ibu. Kalau waktu itu Jokowi mungkin nasib saya seperti Budiman, seperti Freddy Budiman. Ya. Tapi kasih karunia Tuhan yang membuat saya sampai pada hari ini bisa melayani Raja di atas segala raja, Yesus Kristus Tuhan. Jadi jangan pernah kecil hati. Hanya Tuhan yang memampukan kita melayani dengan excellent. Kita melihat kata berhasil. King James menuliskan kata berhasil di dalam Alkitab kita, prosperous. Prosperous itu di dalam bahasa aslinya Ibrani salah. Salah itu artinya rush, tergesa-gesa atau memborbadir. Jadi kalau kita melihat kebenaran firman Tuhan, waktu firman Tuhan mengatakan tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya, maka saya mengatakan mungkin bisa dikatakan tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang dibombardir oleh berkat Tuhan dalam pekerjaannya. Karena kata berhasil, salah dalam bahasa Ibrani yang diterjemahkan oleh King James menjadi kemakmuran, prosperous, itu berasal dari kata Ibrani yang memiliki makna tergesa-gesa, memborbardir, terburu-buru. Tuhan memberkati orang dengan terburu-buru, tergesa-gesa. Jadi hidup kita diberkati Tuhan. Wah, enggak nunggu lama, berkatnya datang. Bagi orang yang memiliki Tuhan dalam hidupnya, sama seperti Yusuf.
Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ayat ini menyiratkan bahwa Yusuf memiliki hubungan yang sangat baik dengan Tuhan. Dibuktikan Yusuf mengalami banyak kejadian atau perlakuan yang tidak menyenangkan, tetapi dia tetap kuat menjalaninya. Kita tahu bahwa Yusuf mengalami banyak hal yang tidak menyenangkan. Dijual keluarganya, dibuang ke rumah Potifar, dituduh mau memperkosa nyonya Potifar, masuk penjara, dan kemudian sampai pada akhirnya dia diangkat Tuhan. Ini membuktikan Yusuf punya hubungan yang baik. Orang yang punya hubungan yang baik dengan Tuhan, jangan pernah takut karena Tuhan pasti menyertai dan membombardir dia dengan berkat-berkatnya. Yusuf ini memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Orang kalau nggak punya hubungan yang baik dengan Tuhan, satu masalah aja, dia udah membuat lemas, dia udah nggak berpengharapan. Tapi kalau orang punya hubungan yang baik dengan Tuhan, masalah seperti apapun, dia tetap kuat di dalam Tuhan. Jadi kalau engkau merasa 1-2 masalah datang menerpa dan kemudian engkau menjadi lemah, bahkan engkau merasa putus asa, coba cek dirimu. Mungkin selama ini hubunganmu sudah mulai renggang dengan Tuhan. Sehingga engkau enggak kuat lagi. Yusuf kurang apanya? Mau yang lebih ekstrim, Ayub kurang apanya? Mau yang lebih lagi, lihat tokoh yang lain, Daud. Dikejar-kejar mau dibunuh. Dihianati oleh anak-anaknya. Sampai perkerajaannya terpecah menjadi 2. Tapi dia tetap kuat. Kalau kita mungkin mengalami kisah seperti Yusuf, kita mungkin udah stres. Mungkin pulang pergi ke dokter psikologi. Enggak kuat. Tapi dari kisah ini setidaknya kita ngerti bahwa Yusuf punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Amin. Penyertaan Tuhan yang membuat pelayanan berhasil membutuhkan kerelaan untuk hidup percaya dalam kedaulatan dan pimpinannya. Percaya penyertaan Tuhan membuat kita berhasil. Amin. Tetapi penyertaan Tuhan, satu hal yang Tuhan tuntut waktu Dia menyertai kita. Kerelaan Bapak, Ibu, dan saya untuk tunduk dalam kedaulatan dan pimpinannya. Bisa enggak? Ditampar pipi kiri, berikan pipi kanan. Kemudian dibalas lagi, dipukul perut kita. Dak. Wah, kita balas. Dak. Malaikat tanya, kenapa kamu pukul? Alkitab kan bilang pipi, bukan perut. Dia pukul perut saya, ya saya balas. Kan banyak orang begitu, ya, selalu alasan sama Tuhan. Penyertaan Tuhan mendatangkan berkat, amin. Tapi yang selalu diinginkan banyak orang Kristen berkatnya, tidak melihat kepada penyertaannya. Bahwa penyertaan Tuhan membutuhkan satu hal dari kita, kerelaan untuk dipimpin dalam kedaulatannya. Ada orang nyakitin, jangan bales. Kedaulatan Tuhan yang membuat engkau diizinkan disakitin orang. Jangan selalu memandang masalah sebagai sebuah hukuman. Pandanglah sebuah masalah sebagai cara Tuhan memproses kita naik lebih tinggi. Amin. Bapak Ibu mau naik kelas kan harus ujian, betul? Ya betul? Kecuali enggak kuliah bilangnya kuliah. Tiba-tiba ada ijazah, nah itu bisa, ya, ya, nah itu bisa dicurigai. Jadi pahami bahwa penyertaan Tuhan membutuhkan kerelaan untuk hidup dalam pimpinan dan kedaulatannya. Sebuah pedang menjadi tajam saat ditempa berulang-ulang dan pada akhirnya dicari orang dan bernilai tinggi. Mana lebih tinggi harga sebuah pisau Victorinox dengan sebuah pisau yang dijual tukang di pasar? Pasti Victorinox karena cara prosesnya pun berbeda. Pedang-pedang samurai yang ada di Jepang itu jauh lebih mahal dan lebih tinggi nilainya dibandingkan pisau-pisau golok-golok yang dijual di Cianjur, di Sukabumi.
Cara penempaannya berbeda. Jadi kalau Tuhan menyertai pasti ada proses. Tapi yang Tuhan mau saat engkau dibawa dalam proses Tuhan, Tuhan hanya minta tunduk pada kedaulatanku. Saat kita tunduk pada kedaulatan Tuhan, perhatikan Yusuf, berkatnya Tuhan memborbardir hidup kita. Tapi banyak orang memang gak tahan. Tapi inilah firman Tuhan. Pilihan ada pada Bapak, Ibu, dan saya. Mau firman Tuhan tergenapi, tunduk pada firman Tuhan. Kalau tidak mau melihat firman Tuhan tergenapi, ya sudah, abaikan. Tanpa kerelaan hidup dan percaya dalam pimpinan Tuhan, maka sebuah pelayanan tidak akan berhasil. Dan itu hanya memuaskan emosi kita, tetapi tidak memuaskan Tuhan. Sekali lagi, orang yang melayani Tuhan, kalau tidak ada panggilan Tuhan, saya berbicara panggilan khusus. Di dalam sebuah pelayanan gereja atau menjadi hamba Tuhan. Kalau engkau tidak sesuai panggilan Tuhan, jangan paksakan dirimu. Karena pelayananmu adalah 24 jam dalam hidupmu. Tidak harus di ruang gereja, tidak harus yang bersifat rohani. Engkau menjadi dokter, engkau menjadi praktisi hukum, menjadi praktisi militer atau apapun. Kita tetap bisa melayani Tuhan. Amin. Tetapi saat kita memaksakan diri untuk melayani Tuhan dalam arti yang khusus, ingat dengan baik, kalau itu bukan panggilan, itu hanya memuaskan emosi kita, tetapi tidak memuaskan Tuhan. Itu sebabnya jangan heran kalau di gereja banyak gontok-gontokan. Karena mungkin di dalam gereja banyak orang yang memaksakan diri melayani tidak sesuai panggilan Tuhan. Gereja banyak berantem. Tahu Bapak Ibu cara saya memandang sebuah gereja akhir-akhir ini? Mungkin ini sedikit sarkas, ya. Ini mungkin sedikit kejam, tapi ini cara saya memandang sebuah pelayanan di dalam gereja sejak saya melayani Tuhan sepenuh waktu. Bapak Ibu harus pahami. Mungkin tidak sepaham, tidak apa-apa, tapi pemahaman saya. Panggung sandiwara terbesar di dunia ini itu ada dalam gereja. Shalom, shalom. Begitu lewat. Dasar songong loh, memang lu doang ini. Pendeta gontok-gontokan. Di depan bisa shalom. Tapi di belakangnya kita nggak tahu. Tahu PDS dulu partai? Tahu, ada yang kenal PDS? Tahu? Partai dari surga. Ya, Partai Damai Sejahtera. Saya plesetin Partai dari Surga. Kenapa? Isinya pendeta semua. Kenapa PKS lebih bertahan dari PDS? Halo? Kalau Cak Lontong bilang mikir. Saya mikir, Tuhan kenapa isinya pendeta semua loh Tuhan? Kok dalam hitungan waktu hilang? Pendeta semua. Saya termasuk di dalamnya. Ngaku. Ya, saya pengurus PDS Jakarta Pusat. Tapi kemudian saya menyadari kenapa Tuhan? Yaitu gereja itu panggung sandiwara terbesar di dalam jagat raya ini. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita memahami ini dengan baik, pahami pelayanan itu 24 jam yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Amin. Mau pelayanan kita berhasil, hanya Tuhan yang membuat berhasil, itu sebabnya miliki hubungan dengan Tuhan. Karena punya hubungan dengan Tuhan membuat kita kuat. Dan orang yang hidup dalam tuntunan Tuhan, dalam penyertaan Tuhan, harus merelakan hidupnya untuk hidup dalam pimpinannya. Saat kita tunduk pada kedaulatan Tuhan, lihat tangan Tuhan mengangkat kita. Seperti Yusuf diangkat, Daniel diangkat, anak-anak Tuhan, Daud diangkat. Saat dia tunduk pada kedaulatan Tuhan. Amin. Menjadi pribadi yang excellent, bukan omong kosong. Semua kita bisa meraihnya bersama Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan responi firman Tuhan.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jika engkau merasa kok kayaknya aku gak pernah bisa melayani dengan baik, bukan gak bisa, tapi mungkin engkau tidak menyertakan Tuhan dalam hidupmu. Bukan gak bisa, tapi mungkin sekarang ini hubunganmu renggang dengan Tuhan. Ayo periksa diri, kembali kepada Tuhan, bangun lagi hubungan yang baik dengan Tuhan, dan pahami pelayanan tidak harus engkau mengambil bagian di dalam kegiatan-kegiatan gereja atau rohani. Kalau itu panggilan, responi, jangan tunda, responi. Tapi kalau engkau merasa tidak dipanggil masuk di dalam sebuah pelayanan secara khusus, hidupi profesimu sebagai sebuah pelayanan yang Tuhan berikan. Masing-masing kita berdoa minta Tuhan meneguhkan firman Tuhan ini dan membuat kita mampu melakukannya. Sementara saya dan pemuji akan menaikkan pujian. Haleluya. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri, katakan kepada Tuhan yang baik. Hanya Dia yang tahu Bapak Ibu dan saya. Hanya Dia yang mengerti engkau. Haleluya. Mari sama-sama katakan, pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan. Yes. Pujilah aku Tuhan. Haleluya. Cobalah aku Tuhan, selidiki hatiku dan batinku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu, aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi hosana, ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi hosana, ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Sekali lagi katakan, ku nyanyi hosana, ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah, Kau layak disembah, Kau layak disembah, Kau layak disembah. Segala puji bagimu, Yesus Tuhan.
sembah. Terima kasih. Segala Engkau puji hormat mulia. bagimu Tuhan. Dari hidup kami, dari apa yang kami lakukan, memuliakan Tuhan dan nama Raja kami, kekuatan kami. Terima kasih hanya untuk Yesus. kemuliaan-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan sudah berbicara bagi kita. Jangan nilai dirimu kecil kalau Tuhan tidak pernah menilai engkau kecil. Jangan pernah berkecil hati dengan setiap keadaan kita. Tuhan tidak pernah melihat keadaan fisik kita, background keluarga kita pada saat Dia akan membuat kita melayani Tuhan. Saat Dia memampukan kita untuk melayani. Yang Tuhan butuhkan hanya respon. Yang Tuhan butuhkan hanya tunduk pada kedaulatan Tuhan. Mari belajar lagi tunduk. Kalau hari ini engkau merasa engkau belum tunduk kepada kedaulatan Tuhan dalam hal mengampuni, ampuni. Jangan tahan. Siapa yang hari ini ada dalam hatimu yang kau masih benci, yang masih belum kau bisa ampuni, ampuni, lepaskan pengampunan. Kalau hari ini engkau merasa engkau dipanggil Tuhan khusus, responi, jangan tahan, jangan tunda. Kalau hari ini engkau diberikan banyak hal yang Tuhan tidak pernah berikan pada orang lain, atau mungkin orang lain tidak memilikinya, gunakan itu untuk kemuliaan Tuhan. Itulah pelayanan. Pelayanan yang excellent saat sesama dan Tuhan mendapatkan hasilnya. Sesama diberkati, Tuhan dipermuliakan. Itulah pelayanan yang excellent. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kaulah yang disembah, Kaulah yang disembah, Kaulah yang disembah. Sekali lagi katakan, Kaulah yang disembah. Terima kasih Bapa, hamba sudah selesai menyampaikan apa yang Tuhan ingin untuk disampaikan. Terima kasih. Keterbatasan hamba Tuhan, hamba percaya Roh Kudus yang membuat setiap jemaat-Mu Amin. dapat memahami, dapat mengerti. Amin. Bahkan Roh Kudus yang memampukan kami semua, termasuk hamba-Mu yang berbicara, dimampukan untuk melakukan firman Tuhan. Berkati GBI Cibunar Tuhan. Berkati Bapak Gembala, Om Halim, semua jemaat dan semua pengerja yang ada. Amin. Dalam nama Yesus. Dipenuhi oleh berkat Tuhan. Dalam nama Yesus. Mari Bapa yang baik, pakai gereja ini untuk menyatakan kemuliaan-Mu di sekitar wilayah ini Tuhan. Amin. Bahkan menarik banyak jiwa untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba haturkan segala puji hormat kemuliaan hanya bagi-Mu ya Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan menaikkan syukur kami hari ini. Haleluya. Amin.
Terima kasih kepada hambanya Bapak Pendeta Dharma Tobing. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Tiba saatnya kita akan membawa persembahan. Saya persilakan kepada yang bertugas untuk mempersiapkan diri. Sebelum kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan, mari sama-sama kita bersatu di dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur atas setiap berkat Tuhan dalam hidup kami, bahwa kami tahu Engkau setia dan Engkau baik Tuhan dalam hidup kami. Kalau hari ini Tuhan ada kesempatan kami untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan, biarlah kami memberikan dengan penuh sukacita dan ucapan syukur kepada Tuhan. Dan biarlah apa yang kami berikan pada pagi hari ini Tuhan bisa menopang Tuhan pekerjaan Tuhan di tempat ini Tuhan. Kami memberi dengan sukacita dan ucapan syukur. Haleluya, amin. Oh, betapa dalamnya kasih setia Tuhan. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya, oh Yesus Tuhanku. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya, oh Yesus Tuhanku. Sempurnalah kehidupanku sejak Kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu, oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya, oh Yesus Tuhanku. Indahnya, oh Yesus Tuhanku. Indahnya, oh Yesus Tuhanku. Tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah pada saat pagi hari ini. Sedang semua itu bangkit berdiri. Bersama-sama kita akan berdoa terlebih dahulu untuk bangsa dan negara ini, untuk semua pelayanan di tempat ini. Bapa, kami bersyukur saat hari ini karena Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Engkau mengasihi kami, Engkau menolong kami, Engkau memberkati kami. Saat hari ini kami teringat dengan bangsa negara kami, pemerintah Indonesia. Tuhan, kami berdoa selalu, biarlah Tuhan bagi pemimpin negeri ini dapat mengambil keputusan yang tepat, yang terbaik untuk keadilan, kesejahteraan, dan membawa damai sejahtera bagi bangsa ini. Tuhan, biarlah roh takut akan Tuhan tercurah atas mereka semua. Sehingga apa yang mereka kerjakan, semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Biarlah kalau ada banyak anak-anak Tuhan di dalam pemerintahan, saat ini kami berdoa, Tuhan jamah mereka semua. Sehingga mereka mengerti apa arti pelayanan. Berlaku bagi sesama dan memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya hari ini Roh Kudus bekerja menjamah mereka semua. Tidak lagi melihat kepada kepentingan politik, partai, tetapi melihat kepada kemuliaan Tuhan. Kami juga berdoa saat hari ini bagi pelayan di tempat ini. Tuhan, berkati tempat ini. Jemaat Tuhan yang ada di sini, yang sakit Tuhan sembuhkan hari ini. Karena kami percaya bahwa bilur-bilur-Mu Tuhan Yesus menyembuhkan kami semua. Kalau ada kesulitan dalam hal ekonomi Tuhan, kami percaya sebagaimana firman-Mu yang mengatakan bahwa Engkau yang memborbardir kami dengan berkat-berkat. Maka hal itu berlaku bagi kami semua. Engkau Tuhan yang berjanji, Engkau Tuhan yang menggenapi semuanya. Terima kasih Tuhan untuk semuanya ini. Lingkungan setempat Tuhan berkati, di mana kami berada hari ini. Berkati mereka semua, sehingga mereka dapat melihat bahwa kemuliaan Tuhan Yesus ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan untuk semuanya ini. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu.
Dan kami bersyukur dan bersyukur. Haleluya, haleluya. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan, karena Dia menyinarkan wajahnya kepadamu. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kekasih-kekasih Tuhan, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Terima dengan iman. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, pulanglah engkau dengan membawa segala rahmat, anugerah dan berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di dalam surga. Baik berkat-berkat rohani, berkat-berkat jiwani, maupun berkat-berkat jasmani, kesehatan dan keuangan. Damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus yang melampaui akal manusia memenuhi hati dan pikiranmu, serta persetujuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai, memimpin dan mengurapi saudara sekalian. Mulai pagi hari ini bahkan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang menyongsong kita semua di awan yang permai. Terimalah semua berkat ini dengan iman di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, semua diberkati, katakan bersama-sama. Amin. Besar Anugerahmu berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Oh haleluya, Tuhan Yesus Kristus memberkati.